Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan kelas 11 di semester genap, yakni teks resensi. Fokus materi kali ini adalah pengertian teks resensi. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk kompetensi dasar teks resensi 3.16 dengan pasangan 4.16 dan 3.17 dengan pasangan 4.17. Baik, di pertemuan pertama, untuk kompetensi dasar teks resensi yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kemudian untuk keterampilan 4.16 menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Itu di pertemuan yang pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua 3.17 di pengetahuan menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Kemudian untuk keterampilannya mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Itu tadi kompetensi dasar teks resensi. Baik, kita masuk pada pembahasan apa itu teks resensi. Ada yang tahu? Ya. Baik, mari kita simak bersama-sama. Yuk cermati gambar berikut ini. Pernahkah kalian membaca novel ini? Pernahkah kalian baca novel ini? Novel Ayah, karya Andrea Hirata. Kemudian, pernahkah kalian membuat sinopsis novel ini? Api Tauhid dari Habibur Rahman Al-Shirazi. Kemudian, pernahkah kalian menilai novel ini? Novel Dilan. Kemudian, pernahkah kalian membuat atau mengetahui identitas novel ini? Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Kemudian, pernahkah kalian membuat atau mengetahui kelebihan dari novel ini? Terelie Pergi. Dan yang terakhir yaitu, pernahkah kalian membuat atau mengetahui kekurangan novel ini? Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Dari berbagai pertanyaan ini yang kaitannya dengan novel atau karya sastra yang lainnya, baik non-fiksi maupun fiksi, pernahkah kalian melakukannya? Nah, jika pernah, berarti kalian sudah sedikit belajar mengetahui apa itu teks resensi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks resensi adalah secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan dari sebuah buku. Teks resensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ulasan dari sebuah buku. Ulasan atau tulisan kembali atau menulis kembali dari sebuah buku. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara istilah atau pengertian lengkapnya, teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan baik buruknya suatu karya. Saya ulangi, teks yang berisi pertimbangan baik buruknya suatu karya. Jadi di teks resensi ini, teks yang mempelajari tentang baik buruknya suatu karya. Menilai, lebih tepatnya menilai. Apakah karya itu baik, apakah karya itu buruk, dan bagaimana identitas bukunya, bagaimana latar belakang pengarangnya, bagaimana aspek-aspek yang lainnya. Ya, jadi di bagian teks resensi ini kalian nanti diminta untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, menilai. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan baik buruknya suatu karya. Kalian pertimbangkan apa baiknya, kalian pertimbangkan apa buruknya dari suatu karya. Sampai sini jelas ya? Baik. Nah, kemudian dari karya yang diresensi ada banyak, yaitu dari buku yang meliputi buku sastra atau fiksi dan non-sastra atau non-fiksi. Kemudian ada drama atau teater, film atau karya yang lain.
Ya, jadi semua karya bisa dilisensi, bisa dinilai. Kemudian sebutan untuk orang yang menyusun lisensi adalah peresensi. Ya, diingat ya, karya yang memuat teks lisensi atau bisa dipertimbangkan baik buruknya ada buku, drama atau teater, film atau karya yang lainnya, musik, video, dan lain sebagainya. Kemudian sebutan untuk orang yang menyusun lisensi adalah peresensi. Sampai sini jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk lebih mudah dipahami. Jadi teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan baik buruknya suatu karya. Pertimbangan baik buruknya dan karya. Kalian pertimbangkan baiknya apa? Kalian pertimbangkan buruknya apa dari suatu karya yang akan diresensi. Kemudian tujuan resensi adalah mengajak para pembaca untuk berdiskusi lebih lanjut tentang masalah yang diangkat. Ya, jadi tujuan dari resensi yang pertama yaitu berdiskusi lebih lanjut tentang masalah yang diangkat dari karya tersebut. Kenapa karya tersebut bisa ada? Kenapa karya tersebut bisa dikarang? Kenapa karya tersebut bisa dibuat? Nah, masalah apa yang diangkat? Apa alasannya? Kemudian memberikan pemahaman dan informasi terhadap buku. Nah, memberikan pemahaman dan informasi terhadap buku. Ya, jadi buku itu karyanya siapa? Penerbitnya siapa? Kemudian berapa tebal halamannya? Kemudian apa saja baik buruknya? Kemudian isinya seperti apa? Dan lain sebagainya. Ini memberikan pemahaman dan informasi. Kemudian memberikan pertimbangan kepada pembaca. Nah, ini pertimbangan baik buruknya tadi ya, kelebihan maupun keunggulan dan kelemahan maupun kekurangan. Dan memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang sering dilontarkan pembaca terhadap buku. Nah, itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang sering dilontarkan pembaca terhadap buku. Nah, melalui resensi ini, segala pertanyaan yang sering dilontarkan dari pembaca terhadap buku itu bisa ditemukan di resensi ini. Ya, baik. Penjelasan tentang pengertian teks resensi sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan baca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kurangan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.